energi. Ini yang didorong saat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Pak Menteri SDM, kepada Pak Bahlil. Next, dan kita juga tahu dalam beberapa kesempatan Presiden jelas menyampaikan bahwa kita akan memproduksi solar campuran dari minyak sawit, FAME, itu fatty acid methyl ester yang merupakan asam lemak campuran kelapa sawit yang diblend dengan solar murni dengan komposisinya 50-50, makanya disebut dengan B50. Dan berbicara mengenai ketahanan energi ini ada 4 parameternya, rekan-rekan media yang saya hormati juga. Ada faktor availability, ketersediaan, kemudian akses energinya, kemudian keterjangkauan, affordability, dan juga ramah lingkungan, acceptability. Jadi inilah yang jadi pertimbangan akhirnya untuk mendorong implementasi B50. Selain juga dengan merespon kondisi geopolitik global, Presiden mengharapkan agar kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik, serta juga mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Jadi ada beberapa, inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan, lebih kepada merespon juga kondisi geopolitik. Kita tahu harga minyak sedang naik turun, teman-teman juga mungkin merasakan fluktuasi harga minyak, namun sesuai arahan Presiden kepada Pak Menteri juga untuk BBM subsidi, Pertalite, dan juga solar subsidi ini dipastikan tidak mengalami kenaikan. Tujuannya apa? Ini untuk memproteksi masyarakat di kelas paling bawah yang masyarakat rentan, untuk memproteksi masyarakat miskin dan juga menjaga daya beli masyarakat sehingga dijamin untuk BBM subsidi ini untuk tidak naik. Oke. Kita akan lanjut untuk implementasi B50. Next kami mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu bagaimana manfaat dari mandatori B50. Kalau kita berbicara di tahun lalu di 2025 dengan implementasi B40 saja kita sudah bisa berhasil melakukan penghematan devisa sebesar 133 triliun rupiah. Dan di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita 157,28 triliun. Dan tidak hanya itu, ada kabar gembira Pak Sekjen untuk para petani, dengan 2025 dengan implementasi B40 kita itu melakukan peningkatan nilai tambah CPO atau crude palm oil kita sebesar 20,9 triliun. Proyeksinya diharapkan di 2026 ini ada peningkatan nilai tambah sebesar 24,68 triliun. Tidak hanya itu, penyerapan tenaga kerjanya juga luar biasa, realnya di 2025 sebanyak 1,8 juta tenaga kerja yang terserap, dan diharapkan dengan implementasi B50 di Juli 2026 ini, proyeksinya penyerapan tenaga kerja bisa di angka 2.216.874 orang. Dan juga tadi yang saya sampaikan sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam pencapaian net zero emission itu dengan implementasi B40 kemarin kita sudah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 39,66 juta ton CO2 dan diharapkan di 2026 ini kita bisa mengimplementasikan penurunan emisinya sebesar 46,72 juta ton karena ini bagian kontribusi Indonesia dalam menjaga sustainability lingkungan. Baik, selanjutnya kami juga perlu menyampaikan pemerintah melalui Kementerian SDM mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel ini sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil dan juga sekaligus memperkuat kemandirian dan ketahanan. Kita Bapak Ibu, rekan-rekan semua juga mungkin bisa menyaksikan langsung, merasakan langsung bagaimana ketergantungan impor ini sangat membuat kita rentan sekali, kita bergantung, maka dari itu inilah yang diharapkan Presiden kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor solar. Ketika berbicara implementasi tentunya kami juga tidak bisa lepas dari uji teknis, dari sisi teknis, uji penggunaan B50 yang sudah dimulai sejak tahun 2025 lalu, sejak bulan Desember, dan juga saat ini berjalan di berbagai sektor. Untuk sektor otomotif terutama sudah dilakukan uji teknisnya, uji jalan juga dari bulan Desember 2025 hingga bulan Juni, kemudian
Pak Sekjen juga untuk Alsintan kita juga sudah lakukan uji teknisnya dan uji jalannya juga sejak tahun lalu dan akan berlangsung terus hingga bulan Oktober nanti. Kemudian juga untuk alat berat pertambangan sudah berjalan untuk uji teknisnya, berikut juga dengan angkutan laut, kereta api dan juga pembangkit listrik. Nah, untuk pembangkit listrik ini memang masih berjalan proyeksinya hingga Oktober tahun ini. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak. Selain itu, pemerintah juga memastikan menyiapkan spesifikasi mutu untuk biodiesel B50 serta memastikan kapasitas produksi FAME. Kita tahu juga Pak Sekjen mungkin banyak beredar informasi bahwa wah nanti dengan B50 bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan untuk minyak goreng gitu ya, untuk produksi minyak goreng. Ini dipastikan pemerintah menjamin bahwa produksi ini mencukupi baik itu untuk implementasi B50 ataupun untuk kebutuhan CPO untuk kebutuhan produksi lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah memperkuat infrastruktur handling serta distribusi nantinya serta handling untuk penyimpanan. Karena ini juga kami melakukan beberapa kali FGD dengan para stakeholders, pelaku industri dari BUMN juga ada concern dengan terkait dengan penyimpanan. Proses uji teknis kemarin hasilnya sudah keluar, alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan dalam uji penggunaan B50 ini. Dan